Bangsa Indonesia mengalami masa kelam di tanggal 30 September 56 tahun silam. Banyak peristiwa terjadi di tanggal tersebut. Salah satunya adalah peristiwa yang tidak boleh dan tidak akan dilupakan oleh bangsa Indonesia, yaitu adalah peristiwa Gerakan 30 SPKI atau yang lebih dikenal dengan G30 SPKI. 6 jenderal dan 1 perwira pertama TNI Angkatan Darat gugur dalam peristiwa tersebut. Untuk itu, dalam rangka juga mengenang Hari Pancasila yang setiap tanggal 1 Oktober akan selalu diperingati, kita akan membahas dan juga merangkum semuanya dalam mengenang revolusi sejarah kelam Gerakan 30 SPKI. Bersama saya Baya Handi, inilah In Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pemirsa setia In Jambi. Senang rasanya saya Baya Handi bisa menemani Anda 1 jam ke depan. Dan dalam rangka Hari Pancasila, tepat yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, itu juga kita mengenang ada peristiwa sebelumnya yang juga ini merupakan peristiwa kelam yang terjadi dan tidak akan terlupakan oleh bangsa Indonesia. Seperti di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa G30 SPKI ini merupakan hal atau juga peristiwa yang tidak akan dilupakan oleh bangsa Indonesia. Untuk itu, dalam In Jambi kita akan membahas atau juga membahas ini mendiskusikan tersebut hal-hal yang terjadi atau juga peristiwa yang terjadi di tanggal 30 September 56 tahun silam. Tapi saya tidak sendirian. Untuk itu langsung saja kita sapa narasumber saya yang luar biasa dari yang sebelah sana. Ini ada Bapak Adri SHMH, Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Provinsi Jambi. Selamat datang Bapak. Assalamualaikum. Pancasila abadi. Pancasila abadi. Terima kasih. Dan juga ada rekan saya juga. Ini adalah dosen Universitas Jambi yang juga sebagai sejarawan. Ada Mas Irhas Fansuri Mursal, SPD MHum. Selamat datang Mas. Baik. Dan juga untuk pemirsa In Jambi spesial kali ini juga kita akan membahas atau juga mendiskusikan beberapa hal terkait peristiwa G30 SPKI. Yang menarik mungkin saya bisa langsung ke Mas Irhas. Silakan boleh diambil mikrofonnya. Cek. Oke baik. Ini Mas Irhas, kita membahas mengenai G30 SPKI dalam topik kali ini di episode In Jambi. Ini merupakan hal juga yang sangat amat tidak bisa dilupakan oleh bangsa Indonesia. Dengan Gerakan 30 SPKI, menurut Mas Irhas sebagai sejarawan, memandang hal tersebut yang terus diingatkan oleh bangsa Indonesia, apakah itu juga berpengaruh kepada doktrinisasi yang terjadi untuk bangsa Indonesia di masa mendatang? Silakan Mas Irhas. Oke, pertama saya akan membahas peristiwa G30 SPKI dalam konteksnya bagaimana proses ya. Jadi kalau kita bicara sejarah tentu ada latar belakang. Jadi peristiwa itu terjadi tentu ada yang dinamakan dengan kausalitas, ada sebab akibatnya. Dan tentunya saya melihat dalam konteks orang sejarah, peristiwa G30 SPKI itu adalah sebuah peristiwa politik yang mana pada waktu itu ada gesekan ataupun ada perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh 2 kelompok di zaman Soekarno. Jadi ada kelompok militer dan juga kelompok PKI. Jadi pada waktu itu dominan itu dekat dengan kekuasaan. Dan saya lihat juga bagaimana posisi dari Soekarno sendiri yang berada di tengah-tengah di antara itu. Jadi kalau peristiwa G30 SPKI ini, kalau kita baca dari beberapa literatur, banyak sudut pandang. Banyak pendekatan yang digunakan. Apakah dilakukan oleh sejarawan, sosiolog, ada juga yang menuliskannya dengan latar belakang intelijen Amerika yang mengatakan banyak dalang di belakang G30 SPKI. Tetapi kita bisa lihat
ada beberapa di dalam penelitian sejarah ada dinamakan dengan fakta. Ada fakta keras, ada fakta lunak. Memang kalau berbicara perspektif, sudut pandang tentu akan berbeda-beda karena pendekatan, sumbernya dan alasannya berbeda. Tetapi bisa kita lihat ada poin-poin penting dari peristiwa tersebut. Pertama, ini adalah peristiwa politik antara Angkatan Darat dengan PKI. Jadi peristiwa politik itu salah satunya dalam catatan sejarah ada pada sebelum terjadinya G30 SPKI itu ada isu Dewan Jenderal. Jadi pada waktu itu banyak peneliti yang ini masih debatable ya. Ada yang mengatakan isu Dewan Jenderal itu dari PKI, yang mana akan ada kelompok dari Dewan Jenderal yang akan melakukan kudeta politik atau kita istilahkan dengan kudeta militer. Jadi Angkatan Darat pada waktu itu diisukan akan melakukan kudeta terhadap Soekarno. Itu baru isu. Dan inilah yang menjadi dalam teori gerakan kasus alasan. Jadi alasan dari PKI ataupun dari kelompok yang pada waktu itu menyebutnya adalah Dewan Revolusi yang dipimpin oleh Letkol Untung pada 1 Oktober. Jadi kalau kita lihat dari sumber-sumber sejarah ini berita-berita pada koran-koran dahulu menyebutkan peristiwa ini adalah dengan istilah Gestapo, gerakan 1 Oktober, yang mana gerakan ini dianggap sebagai bentuk usaha pencegahan terhadap kudeta yang akan dilakukan oleh Angkatan Darat. Dan inilah yang saya lihat menjadi latar belakang kenapa peristiwa ini muncul. Jadi poin-poin besarnya adalah ini adalah peristiwa politik, konflik interest antara Angkatan Darat dengan Partai Komunis Indonesia. Jadi pada waktu itu memang ada beberapa dari kelompok militer yang sangat dekat dengan Soekarno, dan ada juga kelompok PKI, ada DNID yang kebetulan punya kedekatan emosional yang cukup di pemerintahan pada waktu itu. Baik, jadi ini dari sudut pandang sejarawan juga menilai banyaknya fakta tadi Mas Irhas ya. Kemudian juga ada dari kedekatan secara emosional maupun juga dari militer atau juga dari PKI yang pada saat itu juga ada punya kedekatan dengan Presiden Soekarno. Nah, itu yang baru terjadi adalah isu saja yang baru terjadi. Apakah itu juga sudah bisa mempengaruhi, sudah bisa dikatakan mempengaruhi masyarakat pada umumnya di kala itu? Ya, cukup kita ketahui juga pada waktu itu PKI adalah salah satu partai besar. Jadi dia masuk ke dalam kelompok partai elit di zaman Orde Lama dan punya massa yang cukup banyak. Sehingga saya pikir tentu hitung-hitungan ya, dalam politik tentu hitung-hitungan. Jadi PKI pada waktu itu melihat secara politik rivalnya adalah militer, Angkatan Darat dalam pada waktu itu, yang pada waktu itu memang ada kelompok Angkatan Darat yang membuat sebuah Dewan Jenderal ataupun perkumpulan, tetapi Dewan Jenderal ini langsung dialihkan ataupun dituduh ya akan melakukan kudeta terhadap Soekarno. Yang sebenarnya itu kan baru isu, tidak ada bukti Dewan Jenderal akan melakukan kudeta, tetapi isu itu yang digulingkan dan betul. Juga tentunya ada alasan kenapa ada penculikan tersebut. Oke, baik. Jadi dengan kata lain adalah sampai dengan detik ini itu masih kontroversial dan juga itu masih bisa dikatakan adalah sebuah tuduhan yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Saya perlu tahu juga dari kacamata pemuda Pancasila. Saya ke Pak Adri, silakan boleh dipegang mikrofonnya Pak. Ini ada beberapa hal yang sudah kita bahas tadi yang sudah dijelaskan juga oleh Mas Irhas mengenai sejarah yang terjadi di peristiwa tersebut. Bisa dikatakan ini adalah peristiwa kontroversial yang berbau politik. Dari sudut pandang pemuda Pancasila seperti apa tanggapannya Pak? Baik, terima kasih. Jadi saya apresiasi dulu Jack TV hari ini mengundang kita. Seharusnya Terima masih kasih. ada lagi
Baik. Yang lain masih bisa juga kita hadirkan di sini. Saya memandangnya gerakan 30 September ini bahwa kita juga harus tahu kepada generasi kita nanti, mungkin next generasi muda ke depan, ini penting. Jadi untuk pelurusan sejarah juga bahwa faktanya gerakan itu ada. Ya, sampai kita lihat dalam fakta sejarah. Bagi pemuda Pancasila, kita juga ikut andil juga dalam pergerakan seperti itu. Karena pendiri-pendiri pemuda Pancasila seperti Jenderal Ahmad Nasution, Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Gatot Subroto, itu adalah pendiri-pendiri pemuda Pancasila yang berafiliasi pada saat itu namanya IPKI. Ya, jadi kita di situ berperan serta atas kelahiran pemuda Pancasila sendiri, ikut membantu pemerintah, membantu militer pada saat itu untuk membasmi PKI. Nah, kalau dilihat fakta sejarah yang disampaikan Adinda Irhas tadi, bahwa itulah kenyataan yang sebenarnya. Tapi kan pelurusan sejarah ini masih kita debatable, masih perlu kita kajian mendalam karena banyak versi. Nah, kita hanya ingin menyampaikan bahwa KUP Dewan Jenderal pada saat itu memang faktualnya ada dengan 6 perwira tinggi militer ditambah 1 perwira menengah yang dibunuh, ya, artinya diculik dengan sangat keji yang luar biasa, sehingga kita juga merasakan begini Partai Komunis Indonesia atas selama ini kepada kita semua. Karena dalam fakta sejarah disampaikan tadi juga bahwa PKI pada saat itu memang lagi kuat, lagi kuat-kuatnya, saingannya ya militer, dalam hal ini wabil khusus TNI AD, TNI Angkatan Darat. Maka sasaran tembaknya pada saat itu adalah TNI Angkatan Darat. Nah, itu fakta yang menyertakan sejarah bangsa Indonesia. Dan juga banyak orang atau juga bangsa Indonesia, rakyat, itu menafsirkan bahwasanya G30 SPKI dalang utamanya, dalangnya itu adalah PKI. Apakah itu juga merupakan fakta tersendiri, ataupun juga mungkin bisa dibilang adalah ada aktor lain ya, yang terlibat di G30 SPKI? Saya melihat dan kita sama membaca semua bahwa Partai Komunis Indonesia itu ada, dia partai besar pada saat itu, sehingga dominasi dia pada saat sebelum kejadian tahun 65 itu Partai Komunis Indonesia itu sudah sangat sampai ke tingkat bawah. Ada buruh tani dan nelayan, ada Gerwani, bla bla bla. Jadi artinya memang kekuatan realnya juga tak ada. Ditambah memang kedekatan dengan pemerintah pada saat itu. Jadi mereka kuat. Maka untuk itu dia mau melakukan KUP Dewan Jenderal. Yang isunya yang sampaikan Dinda Irhas tadi belum tentu kebenarannya. Tetapi sudah terjadi, jadi artinya penculikan itu, pembunuhan itu sudah terjadi, sama-sama kita lihat di penculikan kepada perwira tinggi militer, terutama di Angkatan Darat, dan satu juga dari perwira pertama dari Angkatan Darat. Itu betul sekali. Itu adalah PKI yang saat itu berkuasa atau juga memiliki kedekatan dengan pemerintahan. Saya ke Mas Irhas lagi, ini adalah kedekatan dari PKI dengan pemerintah, seperti apa kondisi pemerintahan Indonesia pada waktu itu? Tahan jawaban Anda, karena kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Injambi. Kita kembali lagi di Injambi dan juga selamat bergabung untuk Anda para pemirsa setia Injambi. Kita masih membahas mengenai topik mengenang revolusi sejarah kelam gerakan 30 SPKI. Itu artinya bangsa Indonesia tidak boleh lupa dengan gerakan 30 SPKI. Kita lanjut untuk membahas, tadi sudah saya lempar pertanyaan bahwasanya yang terjadi pada pemerintahan Indonesia di kala itu adalah dikuasai atau juga besarnya
dikdayanya PKI di masa pemerintahan Indonesia. Kondisi sendiri untuk pemerintahan Indonesia saat itu seperti apa? Mas Irhas boleh dijawab? Oke, Indonesia sebelum terjadinya peristiwa G30 SPKI atau tahun 1960-an itu memang ada beberapa peristiwa, ada rentetan peristiwa yang terjadi yang saya pikir pada waktu itu adalah suatu kebijakan yang kontroversi juga yang diambil oleh Presiden Soekarno. Mungkin bisa kita lihat fakta-fakta sejarahnya seperti demokrasi terpimpin, terus mundurnya Muhammad Hatta yang dilihat bahwa pada saat itu terjadi perbedaan pandangan antara Soekarno dengan Hatta. Dan bisa kita lihat juga ada beberapa istilah ataupun kebijakan-kebijakan seperti pembangunan mercusuar yang kita ketahui pada waktu itu dikritik oleh beberapa daerah yang masih bersifat sentralistik. Jadi memang pembangunan gedung-gedung besar yang pada waktu itu memang Indonesia secara ekonomi kan belum terlalu mapan. Tetapi Soekarno ingin memperlihatkan, memang ada sisi baiknya, jadi memperlihatkan bagaimana sih Indonesia di mata dunia. Maka dibangun beberapa infrastruktur besar, tetapi yang dikritik oleh beberapa daerah itu masih bersifat terpusat. Jadi baru di Jawa ataupun di Jakarta. Dan itu maka muncul beberapa pergolakan di daerah seperti PRRI. Dan sebenarnya pergolakan ini banyak sih faktornya yang menyebabkan pendorongnya. Salah satunya adalah sentralistik tadi dan juga pergelutan politik antara PKI dengan Masyumi, dan itu saya pikir adalah sebuah rentetan peristiwa yang berhubungan. Jadi sebuah peristiwa itu tidak mungkin berdiri sendiri. Ada beberapa peristiwa yang berlanjut dan klimaksnya itu adalah di peristiwa G30 SPKI ataupun Gestapu dalam pemberitaan pada waktu itu. Dan secara ekonomi pada masa 60-an atau 65 itu memang Indonesia mengalami kemerosotan ekonomi karena memang pembangunan infrastruktur yang pada waktu itu yang disebut dengan politik mercusuar, pembangunan gedung-gedung itu memakan biaya sehingga perekonomian masyarakat pada waktu mengalami permasalahan, dan secara ekonomi belum terlalu baik. Dan ini saya pikir juga tentunya Bapak ini akan bisa menjelaskan juga dari Pemuda Pancasila juga aktif dalam masa peralihan kekuasaan ya. Tentunya ini menjadi tuntutan juga di masa peralihan, isu peralihan dari Soekarno kepada Soeharto. Baik, ini adalah masa peralihan yang memang merupakan, ini juga tadi sudah dikatakan, yang dilakukan oleh Presiden Soekarno pada saat itu adalah melakukan pembangunan infrastruktur demi memperkuat ketahanan dan juga pertahanan Indonesia tentu. Yang menjadi sorotan saya adalah ketika saat itu selain infrastruktur yang dibangun oleh Presiden Soekarno, yang menjadi perhatian juga saat itu untuk pemerintahan Indonesia adalah membangun ideologi. Ini yang mungkin juga menarik, saya bisa ke Pak Adri. Yang menariknya adalah ideologi-ideologi yang tadi juga sudah dikatakan Mas Irhas adalah salah satunya infrastruktur yang dilakukan pemerintah Indonesia walaupun kemerosotan ekonomi dan lain sebagainya terjadi. Akan tetapi untuk membangun rasa nasionalisme tinggi, Presiden Soekarno juga melakukan atau juga terus membina yang namanya ideologi bangsa Indonesia, termasuk Pancasila di dalamnya. Dan kemudian saat itu juga tidak bisa dipungkiri Pak, bahwasanya banyak ideologi lain seperti halnya ideologi komunis dan lain sebagainya, yang pada kenyataannya saat ini ideologi komunis tersebut sudah tidak relevan Pak, baik itu bangsa utamanya atau juga yang mungkin kita kenal yang sangat populer adalah Tiongkok dan juga Rusia. Menurut Bapak sebagai untuk kita penganut ideologi Pancasila, apakah ideologi lain tersebut juga berpengaruh penting di masa tersebut Pak? Jadi salah satu juga kita harus memahami bahwa pada saat itu kondisi tahun 65 bahwa ada apresiasi semua, ada berkiblat ke Cina.
ya komunisme ada ke Rusia. Jadi pada saat itu memang apresiasi untuk ideologi, untuk paham ke komunis. Nah, maka salah satu dari ini semua bahwa PKI itu menginginkan bahwa yang menghambat ini adalah kedua Dewan Jenderal. Maka ideologinya itu dia mau mengatur supaya paham komunis ini masuk dalam jiwa raga bangsa Indonesia pada saat itu. Nah, inilah yang kita harus waspadai, bahwa paham pada saat itu memang banyak apresiasi. Di Panalar DNID di Panalar Nusantara itu memang kiblatnya ke China, ya. Jadi mereka sudah sekolah di luar negeri semua, ada di Moskow, ada di China pada saat itu. Maka dia merasukkan semua, jadi dengan lambang-lambang, simbol-simbol PKI. Memang simbol-simbol itu kalau kita lihat secara kasat mata, palu arit, memang apresiasi ke komunis, paham komunis, ideologi komunis. Nah, tetapi dia merasa ada yang masih kurang dari dia, maka dia melakukan hal-hal yang dikenal dengan gerakan 13 PKI. Karena Dewan Jenderal inilah 6 jenderal inilah dengan satu itu mungkin dalam pemikiran Partai Komunis Indonesia yang didalangi oleh pemimpinnya DNID dan sebagainya, maka melakukan penculikan terhadap Dewan Jenderal. Itu salah satu pertimbangan bahwa paham komunis itu memang apresiasinya memang ke sana, ingin merasukkan bangsa Indonesia menjadi komunis. Itu anunya yang terjadi pada saat itu, Pak, ya. Baik, ini juga mungkin ketika menurut PKI adalah dari militer yang ternyata menjadi penghambat mereka untuk menyebarkan atau juga menanamkan ideologi kepada bangsa Indonesia secara merata. Nah, ini juga tadi di awal kita sempat membahas bahwasanya ada kedekatan PKI dan juga pemerintah Indonesia. Itu artinya pemerintah Indonesia di kala itu yang dipimpin oleh Presiden Soekarno juga melihat ada hal lain yang bisa mungkin menguntungkan bagi bangsa Indonesia ketika berdekatan dengan PKI pada saat itu, Pak. Apakah itu tidak jelas itu kan bertentangan dengan ideologi bangsa, yaitu ideologi Pancasila, yang kita menjadi dasar untuk nasionalisme yang tinggi bagi bangsa Indonesia. Itu sangat bertentangan, dan pertanyaannya kenapa pemerintah Indonesia pada saat itu mau berdekatan atau juga mengalami kedekatan, memiliki kedekatan dengan PKI. Nah, inilah, jadi pada saat itu memang kebebasan berdemokrasi tinggi, jadi semua banyak partai-partai politik pada saat yang tumbuh kembang pada saat itu, termasuk PKI. Nah, kedekatan yang disampaikan tadi oleh Bang Dinda Erhas itu memang faktanya seperti itu sejarahnya, sehingga mereka merasuki jiwa raga bangsa Indonesia karena dia tidak suka dengan ideologi kita, ideologi Pancasila. Setelah kita merdeka tahun 1945, jadi perkembangan sejarah itu di luar dengan Madiun, peristiwa di Jember, peristiwa di mana-mana, ya, pembunuhan santri, pembunuhan ulama, ya, makanya itu salah satu cikal bakal sehingga terakhir memang anunya di 1965, di tanggal 30 September 1965, itulah entry point terakhir bahwa gerakan itu ada. Jadi sebelum itu bukan serta-merta tanggal 30 September 1965, tapi ada mengiringi pergerakan di daerah, terutama di Jawa, ya, maka itu kita merasa bahwa ini memang apakah ini PKI ini kita anggap sudah mengakar betul gitu. Jadi sudah sampai tingkat ke bawah, ke petani, ke desa, ibu rumah tangga, sudah terasuk. Karena ya dengan advokasi, dengan diplomasi, dengan mungkin yang lain kita terpengaruh situ. Tapi syukur alhamdulillah bahwa bangsa Indonesia kita tegar pada saat itu, sehingga gerakan itu kita bisa basmi, ya, dengan tuntas, supaya nanti ini juga memang kalau kita lihat, ya, saya ingin menyampaikan dalam forum ini bahwa isu gerakan 30 September ini memang menarik, ya, seksi untuk kita diskusikan.
alhamdulillah juga, saya bangga juga bahwa ini sudah juga pemerintah juga bisa menayangkan kembali film-film seperti itu. Nah, sementing kita waspada bahwa paham-paham itu ada, tapi kita harus waspada. Generasi muda harus waspada. Betul. Itu saja yang mungkin anunya. Baik, baik. Ini juga Pak Adri sudah sedikit menyinggung soal film. Ini menarik. Mas Irhas juga nanti kita bahas, Pak Adri nanti kita bahas mengenai film lanjutannya dan lain sebagainya, mengenai ideologi Pancasila juga yang harus diterapkan sejak usia dini. Akan kita bahas kembali di Injambi, tapi setelah jeda pariwara berikut ini. Kita kembali lagi di Injambi dan juga masih membahas mengenai mengenang revolusi sejarah kelam gerakan 30 SPKI. Tadi sempat terpotong, itu adalah yang kita bicarakan mengenai ideologi Pancasila, kemudian juga ada ideologi lain yang berkembang di masa pemerintahan pada kala itu. Saya lanjutkan sedikit dari Pak Adri, mungkin ada beberapa hal yang seharusnya seberapa penting. Menjadi pertanyaan itu adalah seberapa penting ideologi Pancasila itu memang harus ditanamkan untuk bangsa Indonesia, karena ini bisa dikatakan adalah gerakan radikal, Pak. G30 SPKI merupakan gerakan yang terjadi sangat kelam bagi bangsa Indonesia pada masa itu. Jadi untuk saat ini kita mempelajari dari sekian banyak literatur sejarah dan lain sebagainya, seberapa penting ideologi Pancasila ditanamkan, Pak? Terima kasih. Kita alhamdulillah pada hari ini pas tanggal 30 September tahun 2021 sudah 63 tahun kita memperingatinya. Mudah-mudahan dengan kita seperti ini bisa kepada generasi-generasi muda yang mungkin belum tahu nih apakah ada gerakan 30 September itu. Jadi pelurusan sejarah ini penting betul untuk generasi muda yang akan datang, bahwa KUP Dewan Jenderal, bahwa fakta 30 September itu penculikan terhadap perwira-perwira tinggi militer Angkatan Darat itu adalah faktanya ada. Tinggal sekarang bagaimana kita menanamkan ideologi kita, ideologi Pancasila dengan 5 sila. Itu yang harus kita kembangkan terus kepada generasi-generasi muda. Saya selalu mengingatkan kepada anggota-anggota semua bahwa 5 sila inilah panduan kita ke depan. Jadi artinya ideologi ini memang sudah tepat, sudah bagus, jangan dirubah-rubah lagi. Artinya inilah sebagai dasar, sebagai pondasi bangsa Indonesia adalah ideologi Pancasila. Nah, pembelajaran apa kepada ke depan kita semua, kepada generasi muda, bahwa paham-paham yang mungkin merasuki. Karena di era digital, era keterbukaan selama ini, ya anak-anak muda kita, adik-adik kita, saudara kita yang mungkin belum tahu utuh seperti apa sejarahnya. Nah, inilah perlu kita selalu memberikan mungkin masukan, mungkin bersosialisasi, mungkin di universitas, di SD, di SMP ditanamkan jiwa-jiwa ideologi Pancasila. Nah, inilah menjadi dasar dan kekuatan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Jadi Pancasila itu sudah merasuki semua strata ataupun kehidupan kita sehari-hari. Nah, tinggal kita mengamalkan bagaimana 5 sila itu, ya, kita amalkan dengan baik. Mudah-mudahan kita juga mungkin paham-paham yang dari luar, baik sekarang banyak juga paham-paham radikal. Nah, penangkalnya adalah ideologi Pancasila. Nah, jadi Pancasila itu kita anggap adalah sebagai pondasi, sumber hukum, dan juga kita harapkan juga menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia untuk kehidupan sehari-hari dalam berbangsa dan bernegara. Baik, pada intinya adalah mengamalkan kelima sila tersebut untuk di kehidupan sehari-hari, Pak Adri. Saya mau ke Mas Irhas lagi, ini adalah lanjutan mengenai tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Adri, itu adalah pondasi untuk bangsa Indonesia merupakan adalah ideologi Pancasila.
pada saat itu apakah fondasi kita kurang kuat, Mas? Di masa pemerintahan sampai terjadinya ada gerakan-gerakan seperti G30 SPKI itu bermunculan. Oke, kalau saya berpendapat bahwa hal yang dilakukan oleh PKI itu adalah sebuah penyangkalan terhadap jadi waktu Indonesia merdeka itu kan para founding father itu kan merumuskan ideologi negara. Pada waktu itu kan memang geopolitik dunia yang bertempur pada waktu itu yang kita sebut dengan perang dingin antara kapitalis dan komunis. Dan kita tidak mau dalam arus itu. Dan hebatnya, jadi coba kita lihat bagaimana hebatnya para pendiri bangsa bisa merumuskan sebuah ideologi negara sendiri. Jadi Pancasila itu adalah produk dari founding father, dari pendiri bangsa. Dari keberagaman yang ada, ya kita ketahui ya Indonesia itu sangat plural, sangat beragam. Dari banyak suku bangsa, banyak kepercayaan, dan disatukan dalam 5 butir tadi, Pancasila. Dan itu adalah sebuah landasan yang paling pas untuk Indonesia. Dan itulah yang dicoba dikangkangi oleh PKI. Kenapa saya sebut dikangkangi? Usaha pertamanya itu kan sudah terjadi tahun 98, peristiwa Medion yang dilakukan oleh Musso, yaitu ingin membentuk ideologi negara komunis ataupun mengubah ideologi negara dari Pancasila kepada komunis, dan gagal, dan itu diselesaikan oleh militer. Dan usaha keduanya itu adalah G30 SPKI ini, dan dilihat pada waktu itu memang rivalnya adalah Angkatan Darat dari militer, dan pada waktu itu juga dianggap memang kondisi PKI sangat kuat. Kalau Medion kan belum terlalu kuat. Memang mereka masuk ke empat besar juga, tetapi belum terlalu dekat dengan kekuasaan. Dan inilah yang saya sebut bahwa kenapa PKI itu melakukan tidak mengangkangi dari kesepakatan dari pendiri bangsa. Kita sudah sepakat, pendiri bangsa sudah sepakat bahwa ideologi bangsa Indonesia adalah Pancasila yang dirumuskan. Itu panjang, panjang perdebatan, panjang pemikiran dari seluruh perwakilan rakyat Indonesia pada waktu itu, yang akhirnya menelurkan 5 butir Pancasila yang dianggap pada waktu itu adalah yang paling pas, dan sampai sekarang saya pikir masih relevan karena kita ada toleransinya di sana, ada nilai persatuannya, ada nilai ketuhanannya di sana, ada nilai sosial juga di sana, dan kita tidak mau ikut ke arus ideologi yang berkembang pada waktu itu, atau kita kenal dengan adanya komunisme dari blok timur dan juga kapitalisme dari blok barat, dan kita berdiri di kaki sendiri dan membentuk sebuah ideologi sendiri yang dikenal dengan Pancasila. Baik, ini juga menarik adalah ketika pada masa itu adalah Indonesia dianggap seksi, dianggap menarik untuk bisa dikatakan adalah seperti dirasuki oleh paham kapitalisme dan juga komunisme. Apakah sebegitu menariknya Indonesia sampai mereka dari blok timur ataupun juga blok barat itu tertarik untuk juga bisa merangkul Indonesia masuk ke dalamnya? Sepenting itu dan sebesar itu, seberpengaruh itukah Indonesia pada saat itu, Mas? Iya, kita bicara Indonesia adalah sebuah negara yang besar. Kenapa kita sebut sebagai negara yang besar? Karena di Indonesia semuanya ada. Kita kaya akan sumber daya alam. Kita kaya dengan kekayaan dan keberagaman yang ada. Itu juga sebuah kekayaan. Dan bisa kita lihat itulah yang menjadi target. Tentunya kalau kita kenal dengan perang dingin ataupun perang ideologi yang terjadi di dunia, memang blok barat dan blok timur itu kan berusaha untuk merebut beberapa wilayah yang termasuk di Asia. Dan kita lihat dari peta saja Indonesia sangat kaya dengan sumber daya alamnya. Jadi kepentingan ekonomi juga ada di sana. Sumber daya manusianya juga, penduduk yang cukup banyak ya di dunia. Jadi termasuk populasi penduduk yang besar, sehingga itu menjadi sebuah secara geopolitik itu sebuah kekuatan besar, dan itu penting bagi
kepentingan dunia ataupun blok barat dan blok timur pada waktu itu. Dan inilah saya lihat kejelian dari Soekarno. Saya lihat ataupun para pendiri bangsa, dia tidak mau ikut ke blok barat dan blok timur, malah membentuk yang dinamakan dengan non blok ataupun membuat sebuah kelompok negara yang eks terjajah, yang tidak memihak. Iya, tidak memihak ke kiri dan tidak memihak ke kanan. Baik, itu adalah kecerdasan yang dilakukan pemerintah Indonesia pada saat itu. Ini juga tadi menarik ketika kita membahas mengenai ideologi, kemudian juga kita membahas mengenai sejarah kelamnya bangsa Indonesia pada saat itu. Yang sampai akhirnya menurut sutradara Arifin C. Nur itu adalah hal yang menarik juga untuk dibalut dengan bentukan film. Tadi Pak Adri juga sudah membahas sedikit, menyinggung sedikit. Saya bisa ke Pak Adri mengenai pendapat Pak Adri dari kacamata atau juga sudut pandang pemuda Pancasila melihat kontroversialnya film yang dinamakan ini adalah film pengkhianatan G30 SPKI, yang juga ternyata di dalamnya banyak sekali hal-hal yang kontroversial juga terjadi, Pak. Menurut Bapak, seberapa penting film tersebut juga ditayangkan sampai dengan detik ini? Ya, kalau kita lihat hari ini dan juga bahwa kita melihat tontonan tayangan di TV beberapa hari ini, insya Allah tadi malam juga ada kalau salah di stasiun TV nasional. Nah, artinya pemerintah sekarang membuka ruang untuk melihat secara langsung bahwa peristiwa G30S itu Kup Dewan Jenderal dengan filmnya pengkhianatan G30 SPKI itu ada. Jadi itu untuk pembelajaran kepada generasi muda ke depan bahwa faktanya ini. Cuman ingin disampaikan di situ memang ada pelurusan-pelurusan yang sehingga kontroversial film ini setelah di stop oleh 98 atau 2000 tahun 2000 oleh Pak Menteri. Tahun 98 itu sudah di stop, Pak. Sudah di stop tahun 98 dan kembali terulang lagi di tahun sebelumnya 2017 kurang lebih. Iya, sudah boleh ditayangkan kembali. Nah, akhir-akhir ini kan di tahun 2021 tayang kembali. Saya bangga ngelihatnya sebagai pemuda Pancasila bahwa pemerintah membuka ruang. Karena apa? Pemerintah sudah berpikir bahwa PKI ini sudah dibubarkan dengan ketetapan MPRS nomor 25 tahun 66. Jadi semuanya sudah dibubarkan semua di semua tingkatan. Jadi untuk Partai Komunis Indonesia dengan ketetapan MPR itu sudah jelas dan tegas bahwa mereka sudah dibubarkan oleh pemerintah. Nah, tinggal sekarang kenapa kita harus memperingati ini sejarah kelam pemberontakan G30 SPKI ini yang kita sangat sedih melihatnya ini. Sebenarnya tidak perlu terjadi karena kesalahpahaman, isu yang tidak benar dan bla 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 yang membuat seperti itu. Tetapi sebagai generasi muda, sebagai apalagi Wabil Usudi Jambi juga tempat kita tinggal, kita selalu mengingatkan bahwa kita harus waspada dengan paham-paham lain, termasuk paham radikalisme. Baik. Nah, ini harapan kita ke depan. Itu harapan dari pemuda Pancasila yang juga disoroti oleh Panglima TNI di tahun 2017, yaitu adalah Bapak Gatot, yang juga ikut membantu atau juga mungkin menyiarkan tayangan-tayangan tersebut. Ini juga menarik. Apakah ini bentuk dari keinginan dari pemerintah untuk mengatasnamakan pemerintahan Indonesia, mengatasnamakan bangsa Indonesia agar tidak terjadi lagi paham-paham radikal yang juga sekarang sudah mengakar di bangsa Indonesia? Akan kita bahas selanjutnya di segmen terakhir nanti, tetap di Injambi. Kita kembali lagi di Injambi, masih bersama saya Baya Handi, dan saat ini kita juga sedang berada di wilayah outdoor, tepatnya adalah di Hotel Ratu yang merupakan tempat juga di mana kita mendiskusikan hal penting. Ini adalah mengenang revolusi sejarah kelam Gerakan 30 SPKI bersama dengan narasumber saya Pak Adri dan juga Mas Irhas, yang memang tadi kita menarik membahas mengenai film di segmen sebelumnya. Itu adalah yang disoroti pemerintah Indonesia pada saat akhirnya diperbolehkan kembali
itu adalah bertujuan supaya tidak ada terjadi gerakan-gerakan radikal yang seperti terjadi beberapa puluhan tahun silam, yang memang ini menjadi masa kelam bagi bangsa Indonesia. Nah, menurut Bapak juga ini dengan kejadian yang terjadi dengan balutan film yang juga menuai kontroversi sampai dengan mungkin bisa dikatakan di tahun tersebut penayangan film ini menjadi untung besar-besaran. Tidak dipungkiri sutradaranya juga Arifin C. Nur itu merupakan sutradara handal, tapi beliau sedikit kesulitan Pak untuk mengumpulkan data-data mengenai kejadian sebenarnya. Apakah ini juga merupakan hal yang akhirnya harus diantisipasi oleh pemerintah Indonesia pada saat itu dan pemerintah Indonesia pada saat akhirnya memperbolehkan penayangan kembali? Silakan boleh Pak Adri. Jadi kalau saya lihat penayangan yang sekarang yang kita tonton ya di TV-TV nasional beberapa hari belakangan ini, termasuk tadi malam di MMC kalau salah, di MCTV. Nah, jadi kita membuka ruang, jadi artinya pemerintah sekarang dalam pemerintah Jokowi ini supaya jangan diartikan bahwa pemerintah itu tidak ingin menyampaikan apa adanya. Memang film itu ada kontroversial sebelum-sebelumnya. Mungkin pelurusan mungkin saya lihat tokoh-tokoh yang lain-lain ini seperti itu. Tapi itu kan kita tinggal meluruskannya saja. Yang penting bahwa kejadiannya ada. Kejadian G30S PKI itu bahwa itu memang kejadian yang memang betul-betul fakta yang terjadi. Nah, inilah ingin disampaikan dalam film tersebut. Nah, maka sutradara Arifin C. Nur dengan kekurangan dan kelebihannya ya ingin menyampaikan ini kepada kita semua bahwa ada sejarah kelam bangsa Indonesia dengan KUP Dewan Jenderal tadi. Nah, untuk apa ini? Untuk pembelajaran kepada generasi kita. Saya terlahir tahun 93, tentu kan anak-anak saya, saudara saya, yang lain-lainnya mungkin anak-anak kita semua belum tahu ini. Nah, tapi dengan ini tadi, dengan kepenayangan film yang seperti ini, mereka juga sudah tahu bahwa ada KUP Dewan Jenderal, ada Partai Komunis Indonesia yang berkuasa pada saat itu, yang melakukan secara keji kepada perwira tinggi militer Angkatan Darat dan satu perwira menengah dari Angkatan Darat juga yang disebut dengan 7 pahlawan revolusi. Jadi inilah mungkin sejarah yang ingin diingatkan, ingin disampaikan pemerintah juga, bahwa fakta sejarah PKI itu memang benar adanya. Tinggal sekarang kita adalah waspada. Sikap kita harus waspada dengan paham-paham baik paham-paham komunis maupun paham radikalisme yang mengiringi perjalanan bangsa Indonesia ke depan. Baik, dengan kata lain adalah film ini merupakan hal yang juga ingin disampaikan oleh pemerintah dan juga perlu diluruskan bahwasanya untuk dunia perfilman sebuah dramatisir kejadian itu menjadi hal yang biasa terjadi. Dan benar seperti yang disampaikan Pak Adri adalah intinya adalah poin yang ingin disampaikan oleh pemerintah bahwasanya G30S PKI itu benar terjadi dan benar adanya. Baik, kalau dari sudut pandang Mas Irhas sebagai sejarawan melihat penayangan yang terus berulang, yang terus diingatkan oleh pemerintah kepada bangsa Indonesia mengenai gerakan 30 PKI, karena ini durasinya 4 jam kurang lebih Pak. Iya, 4 jam kita menonton film tersebut dan juga pernah dilakukan nonton bersama atau sering dilakukannya nonton bersama baik dari strata pemerintahan yang di pusat maupun juga ke daerah, itu menyeluruh dan merata untuk menyaksikan penayangan film. Menurut Mas Irhas, apakah itu efektif untuk mencegah salah satunya terjadi paham radikal lainnya? Oke, bagaimana film dijadikan alat ataupun visualisasi dari sebuah peristiwa masa lalu, dan saya pikir salah satunya yang paling efektif untuk menyampaikan pesan sejarah memang lewat film, karena itu visualisasinya jelas, ada suaranya, ada peristiwanya yang bisa ditonton secara bersama. Ini peristiwa film G30 SPK ini mengingatkan memori kolektif saya waktu kecil Pak. Jadi saya kecil dulu di kampung itu nobar biasanya nonton bareng itu di pos ronda dan orang menunggu-nunggu film ini ditayangkan secara bersama di TVRI. Dan menyangkut kepada kontroversi dari film ini sendiri, memang ada pengakuan ya dari sutradaranya sendiri,
ada beberapa kekurangan sumber ataupun kita kenal dengan istilah ya dramatisir. Jadi berbeda antara literatur sejarah yang akademis dengan film ya. Biasanya film yang besar itu kan banyak melakukan riset terhadap literatur sejarah dulu. Jadi literatur sejarah dijadikan dasar dan memang tidak semuanya literatur sejarah itu pure digambarkan dalam film. Ada unsur dramatisir juga. Ada pesan. Ada unsur juga pada waktu itu ya kita lihat memang ada unsur bagaimana memvisualkan peristiwa itu. Dan memang ada yang disebut kontroversi tadi kan dianggap ini ada kekejaman, ada unsur kekerasan. Tapi kalau memang faktanya itu ada dan itu tidak ada masalah sebenarnya. Tapi intinya bisa kita lihat bahwa peristiwa ini ataupun visualisasi ini tujuannya satu, yaitu bagaimana peristiwa itu tidak terulang dan menyangkal dari ideologi itu untuk tumbuh kembali. Jadi jelas itu tujuan pemerintah pada waktu itu. Dan juga pada saat sekarang ini juga saya pikir juga sama. Tujuannya adalah bagaimana peristiwa itu tidak dilupakan begitu saja dan salah satu alat untuk menghambat ataupun memangkas dari munculnya pemikiran atau ideologi itu di negeri Indonesia. Karena tidak dipungkiri juga bahwasanya ideologi-ideologi atau juga paham radikal ini sudah mengakar Pak di bangsa Indonesia. Ini mungkin juga adalah menjadi sorotan dari pemerintah kita saat ini yang akhirnya memutuskan untuk menayangkan kembali, memperbolehkan tayangan tersebut dilihat oleh generasi muda. Dari pemuda Pancasila melihat atau juga membayangkan hal-hal yang terjadi di masa mendatang ketika ini terus ditayangkan, kemudian juga akhirnya masa depan atau juga generasi muda bangsa Indonesia akhirnya menjadi tahu, dan seperti tadi yang disampaikan bahwa ini terus berulang, terus diingatkan. Berarti sebegitu pentingnya atau segitu betapa pentingnya peran tersebut yang dilakukan oleh pemerintah supaya hal-hal semacam ini tidak terjadi lagi Pak. Ya, kita dari awal tadi bahwa hari ini kita membahas persoalan gerakan 30 September ini adalah suatu saya lihat peristiwa yang memang sangat menarik, yang selalu terjadi tiap tahun, kontroversial, mungkin juga pernyataan-pernyataan tentang pengelurusan ataupun pengenalan kembali peristiwa yang terjadi di masa tahun 65 tersebut. Nah, bagi pemuda Pancasila, kami keluarga besar pemuda Pancasila dari Majelis Pimpinan Nasional sampai Majelis Pimpinan Wilayah sampai juga ke Majelis Pimpinan Cabang kabupaten kota maupun sampai ke anak ranting, kami selalu menanamkan hal-hal tentang ideologi Pancasila. Karena bagi pemuda Pancasila ideologi ini cuma satu, ideologi Pancasila, ya, Pancasila harga mati. NKRI harga mati. Maka itulah kita harapkan ke depan dengan pengulangan sejarah, pengulangan film-film seperti itu. Next kemudian generasi muda kita harapkan bahwa itu yang terjadi. Mudah-mudahan insya Allah kita berdoa itu tidak akan terjadi lagi peristiwa kelam tersebut. Itu entry point yang ingin disampaikan oleh pemerintah. Betul. Nah, makanya kita ke depan karena kita juga pahami bahwa kita sekarang harus kita akui, saya juga mengkritik bagaimana tentang program-program atau kurikulum dari Kemendikbud, bahwa pengenalan Pancasila itu memang kurang. Maka ke depan mungkin ada kurikulum seperti itu, seperti kita dulu ada PMP, sehingga mereka ini tumbuh kembang juga baik. Nah, supaya paham-paham radikal juga tidak ada. Mereka sudah tahu mana hak dan yang batil. Betul. Nah, pada generasi muda kita tanamkan jiwa korsa Pancasila. Inilah tonggak, inilah namanya pondasi kehidupan kita, sendi-sendi kita, ideologi kita, yang memang semuanya sudah termaktub di dalam 5 sila tersebut. Baik. Ini adalah menjadi pondasi untuk kita menjadi bangsa yang bernegara dan juga memiliki nasionalisme yang tinggi. Sedikit pernyataan penutup dari Mas Irhas, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan pada pemirsa yang ada di rumah. Silakan. Oke, sejarah adalah guru kehidupan ya.
Jadi itu yang disampaikan oleh Cicero. Saya sangat terkesan dengan perkataan ini, dan tentunya peristiwa sejarah itu punya nilai. Nilainya adalah bagaimana kalau peristiwa itu kelam, tentu kita berusaha untuk tidak terulang kembali. Dan saya pikir adanya pemutaran film G30 SPKI di televisi itu salah satu bentuk dari usaha ataupun memaknai dari bahwa peristiwa sejarah itu adalah guru kehidupan. Jadi jangan sampai terulang lagi peristiwa yang sama. Dan itulah menjadi sebuah refleksi ya. Jadi nilai sejarah peristiwa masa lalu itu adalah bagaimana itu bisa menjadi guru bagi kehidupan kita di masa sekarang dan yang akan datang. Baik, terima kasih Mas Irhas. Sedikit dari Pak Adri untuk pernyataan penutupnya, silakan. Jadi di dalam forum Injambi ini saya ingin menghimbau, juga ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa jangan pernah lupa sejarah, jas merah ya. Jadi artinya perjalanan bangsa Indonesia ini dengan pahit getirnya, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah saat ini, bahwa peristiwa-peristiwa yang mengiringi perjalanan bangsa Indonesia, baik sejarah kelam G30 SPKI atau sejarah yang pergerakan kemerdekaan Indonesia itu, dan juga para pahlawan-pahlawan yang mendahului kita harus ingat bahwa mereka adalah founding father kita, pahlawan-pahlawan kita dalam membangun, memerdekakan bangsa Indonesia. Jadi kita berharap bahwa ini kita ingin juga kepada generasi muda, ya kita lihat perkembangan bahwa sekarang dengan demokrasi yang terbuka, cepat sekali tersulut, cepat sekali mereka mengapologize pikiran sendiri. Nah inilah yang perlu kita samakan persepsi, samakan satu kesatuan. Bagi pemuda Pancasila, bahwa Pancasila adalah harga mati, NKRI juga harga mati. Baik. Jadi kita harapkan juga ini menjadi motivasi bagi generasi muda ke depan, terutama generasi muda di Jambi, bahwa kita adalah bangsa yang kuat, bangsa yang tangguh. Ya tetaplah kita waspada dengan paham-paham komunis, tetapi jangan juga kita paranoid dengan hal yang tersebut. Baik. Nah inilah mungkin dari kami pemuda Pancasila, dan kita siap mengawal Pancasila. Itu tujuan dan hakikat pemuda Pancasila. Baik, terima kasih Pak Adri, Ketua MPW Pemuda Pancasila Provinsi Jambi. Salam untuk rekan-rekan Pemuda Pancasila. Terima kasih sudah hadir Pak Adri. Terima kasih juga Mas Irhas sudah hadir. Terima kasih atas pembahasan yang menarik ini, dan mudah-mudahan ini menjadi kecerdasan untuk kita semua yang mungkin belum mengetahui secara detail mengenai G30 SPKI. Sekali lagi terima kasih buat Pak Adri dan juga Mas Irhas. Dan baik pemirsa, ini merupakan hal yang penting menjadi pelajaran bangsa Indonesia ketika kita harus menuju ke masa depan atau juga melangkah terus fokus untuk ke masa depan, dan juga menjadikan masa lampau yang kelam untuk bangsa Indonesia sebagai pelajaran. NKRI harga mati, Pancasila abadi. Saya Bayahdi pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Injambi hanya di JEK TV, selalu menginspirasi.